To'at itu dasarnya warok, warok dasarnya takwa, takwa dasarnya muhasabah, muhasabah dasarnya khauf dan rojak dasarnya janji dan ancaman, janji dan ancaman dasarnya pembalasan dari Allah, dan dasar semuanya adalah berpikir serta mengambil pelajaran. Sebelum muhasabah, ini juga seperti jauhar tadi, rumus-rumus untuk kita sibuk dan dekat dengan Allah. Aslut to'ah al-warok, dasarnya ketaatan itu warok. Warok itu kemampuan jiwamu untuk menjaga diri dan menghindar dari hal-hal yang tercela, itu warok. Kenapa sih kok ndak mau nonton film, Mas? Kan filmnya bukan film saru. Ndak aku itu mudah tergoda. Daripada nanti aku tergoda, ndak usahlah, itu namanya warok. Mbok jalan bareng aku sini loh, ndak apa-apa, jejer. Kan kita temen, ndak apa-apa tuh. Ya ndak apa-apa, cuma aku itu normal. Kadang-kadang khilaf juga. Jadi daripada ada apa-apa, mending tidak usah lah. Itu namanya warok, kemampuan menjaga diri. Ayo Mas ini loh, ikut debat, ikut diskusi, rame ini, seru, tidak apa-apa, buat seru-seruan aja. Ndak, aku itu tidak kuatan. Kalau sudah debat terus marah, kalau sudah marah aku tidak kontrol. Eman-eman lah, lebih baik tidak usah lah. Wong ya tidak terlalu penting temanya untuk hidupku. Itu namanya warok, kemampuan menjaga diri untuk yang hal-hal yang mungkin membuatmu jatuh dalam hal yang tercela atau dosa. Ya meskipun mungkin juga tidak, tapi kamu milih menghindar, itu namanya warok. Dan ini perlu dilatih, karena manusia itu kecenderungannya ingin pamer, kecenderungannya ingin menang dari yang lain, kecenderungannya ingin lebih dari yang lain, dan kecenderungannya ingin juga selalu yang enak-enak. Nah, itu biasanya menipiskan warok ini. Padahal ketaatan itu dasarnya adalah warok. Kita patuh pada Allah tapi tidak punya daya warok, itu biasanya ya agak berat. Kita menuju kesempurnaannya amal. Nah, wa aslul waro'i at-taqwa. Dasarnya warok itu apa? Taqwa. Definisi paling gampang takwa itu kadang orang mengartikannya takutlah pada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jadi untuk bisa ketaatan kita sempurna butuh warok. Untuk bisa warok butuh takwa. Wa aslu takwa muhasabatun nafas. Untuk ketakwaan kita bagus, sempurna, muhasabatun nafas. Muhasabah, menilai diri, mengevaluasi diri. Latihan jadi malaikat rokib sama atid untuk dirimu sendiri. Kamu bikin buku jajal ya, cari kertas itu kamu bagi 2, terus hari ini, hari Rebu tanggal sekian, pahala di kolom kanan, dosa di kolom kiri. Hari ini aku dapat pahala apa ya? Kira-kira dosaku apa jajal ya? Nyaingi malaikat ya. Saya ingin tahu kamu objektif apa enggak. Kadang-kadang itu nanti dari situ sebenarnya nanti kelihatan jiwamu. Mungkin pas mau nulis salah, ini kan dosa kecil, enggak apa-apalah, wong cuma itu aja. Ya. Atau ada orang yang pesimis, mau nulis pahala, ini mau tak tulis ya kalau diterima, kalau enggak, wong sholatku enggak terlalu ikhlas tadi. Itu orangnya pesimis berarti. Oke, ini contoh muhasabah. Dalam sehari apa saja yang kulakukan, seminggu ini apa saja hasilku yang baik-baik, ada progres enggak? Minggu kemarin aku progresku apa? Minggu sekarang apa? Aku semakin baik atau tidak? Kalau hidup ini ilaihi roji'un, sejauh mana aku semakin dekat dengan Allah? Atau jangan-jangan aku ini jalannya mundur sehingga tambah jauh sama Allah? Nah, itu muhasabah namanya.
itu nanti yang jadi bekal kualitas takwamu semakin bagus. Jadi wa aslu taqwa muhasabatun nafs. Wa aslu muhasabatin nafsi al-khawfu war-roja. Dan dasarnya muhasabah tadi, untuk kita bisa muhasabah yang bagus harus ada khauf, ada roja. Ada takut dan juga ada harapan. Sama seperti di Imam Hasan al-Basri kemarin. Berhadapan dengan Allah itu ya ada takutnya karena kita khawatir dosa kita banyak, tapi ada juga harapannya. Takut saja tanpa roja membuat kita mudah putus asa. Rojak saja tanpa khauf nanti kita sembrono, tidak hati-hati, tidak warok tadi. Jadi muhasabah yang bagus dasarnya khauf dan rojak. Kalau hanya khauf saja jadinya kayak tadi, kamu mau nulis pahalamu kamu takut. Ya kalau diterima, aku ini lemah, aku ini tidak berdaya, khauf saja. Kalau hanya rojak saja kayak tadi, kamu dosa aja, tidak usah ditulis, dosa kecil aja, aku sudah istighfar, nanti nggak usah. Nah itu rojak saja. Harus imbang, ada khaufnya, ada rojaknya. Kadang-kadang kamu harus agak introspeksi ke dalam dirimu. Kalau kamu merasa aku ini mudah sekali Pak, kalau ada hal-hal jelek, hal-hal dosa itu aku mudah terpancing, diperkuat khaufnya. Biar tidak mudah masuk ke dalam dosa. Tapi kalau mungkin jiwamu, jiwa agak serius, takut dosa, agak terlalu sepaneng, tidak pernah senyum, maka itu mencoba rojaknya ditambah. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras untuk hidupmu. Jadi harus imbang antara khauf dan roja. Wa aslul khaufi war roja'i ma'rifatul wa'di wal wa'id. Dasarnya khauf dan rojak yang bagus itu apa? Harus belajar. Yang dipelajari apa? Al-wa'du wal wa'id. Janjinya Allah dan juga ancamannya Allah. Mana yang baik, yang nanti rewardnya bagus, mana amal jelek yang harus hati-hati karena balasannya juga siksa Allah sangat keras. Jadi waktu wal wa'id butuh pengetahuan. Wa ma'rifatul wa'di wal wa'id, pengetahuan tentang janji dan ancamannya Allah, itu adalah azmul jaza. Azmul jaza itu balasan yang besar. Jadi balasan yang besar maksudnya apa? Segalanya ada balasannya di sisi Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan terakhir, kuncinya paling akhir ternyata di sini. Wa aslu dzalika al-fikratu wal ibroh. Dasarnya semua tadi yang di atas adalah al-fikru. Harus kita mau berpikir, akalnya dijalankan, wal ibrotu, dan mau mengambil pelajaran. Jadi justru kuncinya di ilmu, di belajar. Makanya orang Islam itu wajib belajar. Tidak cuma 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun, tapi seumur hidup. Dulu zaman saya kecil wajib belajar itu 6 tahun. Saya tidak tahu sekarang wajib belajar itu berapa? 9, 12 tahun. Harusnya sekarang diganti wajib belajar seumur hidup. Karena kadang-kadang tambah tua itu tambah tidak karu-karuan kelakuannya. Jadi harus mau belajar terus. Resikonya kalau sudah tidak belajar itu mandek. Orang mandek itu biasanya ketika dia merasa sudah benar. Jadi kekacauan itu sering terjadi ketika orang sudah merasa benar, tidak mau lagi belajar. Orang kalau sudah merasa benar nggak mau belajar apa lagi? Wong sudah benar. Maka ayo wajib belajar seumur hidup saja. Tidak cuma 9 tahun. Mungkin kalau yang 9 tahun, 12 tahun itu wajib sekolah, boleh lah. Tapi kalau wajib belajar, enggak. Di Jogja ini ada jam belajar.
Tapi saya tidak tahu jam belajar itu kalian manfaatkan buat apa. Jam belajar itu yang rame masuk sekolahan, masuk tempat pengajian. Yang rame kan itu jam makan sebenarnya. Jadi ramenya malah warung-warung itu rame kalau jam belajar itu. Oke. Jadi ternyata taat itu dasarnya warok, warok dasarnya takwa, takwa dasarnya muhasabah, muhasabah dasarnya khauf dan rojak dasarnya janji dan ancaman, janji dan ancaman dasarnya pembalasan dari Allah, dan dasar semuanya adalah berpikir serta mengambil pelajaran. Nah, ini diambil dari qaulnya Imam Haris al-Muhasibi.